susahnya penjualan hasil panen vanili atau pemasaran vanili. Jadi gini, bayangkan saja jika kita tanam padi itu di pusat kota atau di tengah-tengah kota yang tidak ada pengepul, di mana di situ adanya adalah pegawai-pegawai kantoran dan tidak ada petani. Hanya ada satu atau dua petani di pusat kota itu. Nah, setelah mereka panen, kemana mereka harus menjual? Nggak mungkin mereka akan menjual di dalam kota di situ, di daerah dia, tidak mungkin karena tidak ada pengepul. Isinya di sana kan hanya pegawai semua. Nah, bayangkan saja jika kita tanam vanili di suatu daerah tapi yang tanam hanya satu atau dua orang. Coba siapa yang mau jadi pengepul di sana? Nggak ada juga kan. Penjualan kita harus keluar daerah. Itu kenapa selama ini sulit untuk penjualan vanili di beberapa wilayah. Cuma untuk di daerah saya, khususnya di daerah Tanggamus ya, Tanggamus di Kecamatan Air Naningan, itu dari dulu sampai sekarang namanya vanili ini berebut. Tidak ada yang pernah bilang susah untuk penjualan vanili, apalagi kalau memang barang itu bagus. Setengah kilo saja udah dikejar tengkulak, berebut barang. Kalau misalkan pas panen itu, kadang belum panen aja sudah ada tengkulak yang datang siap untuk membeli, atau mungkin janjian dengan petaninya, nanti ketika panen biar saya yang beli, kata si tengkulaknya kan, seperti itu. Kalau misalkan kita bisa untuk penjualan keluar daerah, ada kenalan di luar daerah, bisa kita kirim ke kawan atau saudara yang di luar daerah yang memang di situ banyak petani vanili, untuk membantu untuk penjualannya. Itu mudah, bisa. Nah, untuk cara menjual vanili keluar daerah yang aman itu bagaimana? Ya kita harus ada kenalan di daerah tersebut. Misalkan nih, saya misalkan nih dari Lampung, mau jual vanili ke daerah Jawa Tengah misalkan. Ya saya harus ada kenalan di Jawa Tengah yang saya percaya untuk pengiriman barang tersebut. Karena apa? Jual beli vanili di online itu tidak hanya cukup dengan melihat foto ataupun dengan hanya melihat video, ataupun hanya meminta sampel satu on atau beberapa buah sampel yang dikirim, lalu jadi harga baru transaksi terus barang dikirim. Itu nggak bisa kalau untuk vanili. Pembeli vanili itu harus melihat barang itu seperti apa, cocok atau tidak, barangnya bagus atau tidak. Lihat dulu keseluruhan barangnya, baru transaksi. Kalau memang deal, jadi harga, transaksi pembayaran. Setelah barang itu dilihat semua, kita lihat, kita pegang sesuai dengan keinginan si pembeli, baru pembayaran. Lah kalau hanya misalkan kirim sampel 20 biji vanili dikirim dari Lampung ke Jawa Tengah, itu biasa pengiriman sampel itu barangnya hanya yang bagus-bagus. Bahkan bisa juga sering terjadi barang bagus dikirim nyampe ke lokasi karena terlalu lama di pengiriman atau di packing yang mungkin packingnya terlalu lembab di dalamnya atau terlalu panas, itu udah berubah sampai ke lokasi. Itu nggak jadi juga, nanti yang ada nanti dikira nipu, sampel yang dikirim sama dengan yang ada di rumah, setelah diterima barangnya seperti itu, dikirim lagi berubah, beda, barangnya dikirim beda, nanti dikira penipuan. Padahal karena berubahnya itu karena di terlalu lama di packing atau di dalam pengiriman. Yang di sini tadinya kadar air misalkan 17, bisa berubah jadi kadar airnya 30, ataupun bisa berubah kadar airnya jadi 10%. Itu seperti itu. Jadi untuk pembelian vanili itu harus ada barangnya dulu, si pembeli baru bisa memutuskan harga. Deal atau tidaknya, cocok atau tidaknya, setelah barang itu dilihat semua, dipegang semua, dicek semua, cocok atau tidak, baru berunding harga.
Nah, terus kenapa harga vanili terus terjun bebas atau terus menurun sampai saat ini? Menurunnya dari mana sih? Kayaknya di Lampung ini harga dari mulai rame-rame itu dari tahun 2012 itu memang pernah ada lonjakan itu hanya ada sekitar 2 tahun ya, sekitar 2 tahun itu yang harganya sekitar 3.700.000 waktu itu, terus turun jadi sekarang tinggal 1.400.000 yang bagus ya, 1.400.000. Dan yang harga-harga kualitas standar lah, kualitas biasa itu sekitar 900. Sepertinya sih wajar ya kalau untuk harga turun. Di semua hasil pertanian, hasil perkebunan itu setiap tahunnya pasti ada perubahan harga. Ada naik, ada melonjak tinggi, ada kalanya turun, ada juga masa-masanya nanti tidak laku. Itu tetap ada. Itu tidak hanya di vanili, tapi juga di semua hasil-hasil perkebunan lain seperti lada, kopi. Bahkan mungkin padi pun ada masa-masanya naik dan turun. Cuma karena di yang lainnya ini kan harganya hanya hitungan puluhan ribu, bahkan mungkin ada yang harga di bawah 10.000. Ya kalau mungkin harganya yang contohnya saja kopi lah, kopi itu kan harganya main di puluhan ribu, kayak sekarang masih di kisaran harga 27.000 ya untuk kopi robusta. Itu naik turunnya nggak mungkin dong, kalau misalkan harga 20.000 kok mau diturunin 200.000 kan nggak mungkin. Itu tetap turunnya berkisar di harga 1000-an. Jadi naik turunnya misalkan 2.000, 3.000, 5.000. Nah itu sudah termasuk hitungan turun drastis ya. Nah sedangkan di panili ini kan harganya jutaan, turunnya pun ya sesuai harganya jutaan. Misalnya sekali turun nih 500.000, 1 juta, 2 juta, ya sesuai karena apa, harganya jutaan. Begitu juga dengan lada harganya 60.000. Nah sekali turun 3.000, 5.000, 2.000, ya seperti itu. Jadi sebanding lah turunnya. Sebenarnya bukan anjloknya terlalu jauh, tapi karena main harganya itu tingkatannya beda-beda. Karena mainnya jutaan ya turunnya jutaan, mainnya ratusan rupiah ya turunnya ratusan rupiah, mainnya 1.000-an ya turunnya 1.000-an. Lah kalau mainnya 10.000-an ya turunnya 10.000-an, 5.000-an, seperti itu. Jadi bukan turun drastis anjlok, itu bukan. Vanili harga standarnya itu 800.000 sampai 1 juta, bahkan mungkin 700.000, 600.000. Itu dihitung itu masih lebih menguntungkan vanili daripada jenis komoditi lain, itu jika ditekuni. Kalau ada yang bilang harga misalkan harga 1 juta nggak sesuai dengan pengeluaran perawatan, apa coba perawatan vanili? Di mana coba pengeluaran vanili yang besar? Pupuk tidak terlalu, perawatan tidak besar. Untuk perawatan pengeluaran vanili tidak begitu besar, masih besar perawatan lada sama kopi yang mainnya padahal hanya sekitar 10.000-an tuh, harga di kisaran 10.000-an nih, bukan jutaan. Itu lebih berat di perawatan, tapi masih ketemu tuh, apalagi di vanili. Ya kalau kita hitung-hitung, misalkan ukuran setengah hektar itu berbanding dengan kopi yang ukuran 4 hektar mungkin bisa seimbang untuk hasilnya. Atau mungkin vanili 1 hektar berbanding dengan kopi 6 hektar ataupun 8 hektar, itu untuk hasilnya. Nah terus kalau misalkan nih, ini sekarang aja harganya turun, lalu kalau nanti banyak orang yang tanam, semakin ramai yang tanam, apakah akan tetap laku di pasaran? Justru semakin banyak yang tanam, semakin banyak di setiap daerah, itu akan semakin bagus kalau kita jaga kualitas hasil panen kita. Bukannya tidak laku, tapi lebih mudah untuk penjualan, lebih mudah untuk pemasaran, dan mungkin nanti kalau di Indonesia memang sudah banyak, sudah mencukupi untuk jumlah ekspor,
ya mungkin Indonesia nanti bisa jadi penghasil vanili terbesar, itu mudah untuk penjualannya, bukannya malah tidak laku itu.